Anda bilang mau menenggelamkan PDIP di pilkada, saya sebagai simpatisan PDIP dengan mantap akan bilang, saya akan jadi kapal selam. Hai kader PDIP yang ada di akar rumput yang kemarin menghujat-hujat saya karena channel ini katanya selalu menghujat, menghina PDIP. Hari ini Anda harus minta maaf berjamaah kepada saya. Wajib hukumnya, karena saya tunjukkan kalau saya ini juga simpatisan PDIP. Pak, mana KTA-nya? KTA saya sudah diambil barengan sama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bagi yang kemarin senang sekali kalau saya menghujat PDIP, Anda mau menenggelamkan PDIP di pilkada. Anda terbukti sebagai pengikut Rocky Gerung. Anda dungu. Marah silahkan, karena sudah terbukti otak Anda itu ada di dengkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya orang-orang yang bermental baja, yang berani berubah untuk menjadi cerdas dan waras yang bertahan di channel ini. Anda harus bersiap-siap, otaknya saya cuci, saya laundry agar kembali waras. Tidak terkontaminasi oleh opini-opini yang menyesatkan. Berpikir yang merdeka, Indonesia sudah puluhan tahun merdeka. Jiwa Anda kok masih jiwa yang terjajah, mental yang terjajah. Kalau selamanya orang itu merasa pintar, ya kan nggak pernah mendapat ilmu baru, merasa diri sendiri lebih pandai, orang lain lebih bodoh. Ya, akhirnya kayak si banteng itu tenggelamnya kesombongan, keangkuhan. Hanya seorang diri, si Jokowi sang matador, sanggup merobohkan si banteng gemuk bermulut putih. Seorang diri loh, tapi ada pasukannya di belakang. Satu negara. Partai 16% ya ludes. Ojo sombong, Anda bukan melawan Jokowi, tapi Anda melawan abuse of power. Loh, saya terima tuduhan dari Mas Hasto penyalahgunaan kekuasaan. Ya udah, pokoknya Anda sekarang menanggung akibatnya gitu aja. Lain kali kalau mau perang diukur kekuatannya. 16% aja songong. Kemarin saya mengajukan polling, saya tunggu sampai hari ini. Partisipannya ada sekitar 3.000-an. Pollingnya tentang bisakah kita menenggelamkan PDIP di pilkada serentak nanti. Saya sudah kasih pembukaan, saya tidak yakin. Maksudnya begini, itu sulit. Yang menyedihkan dan memprihatinkan adalah 87% bilang sangat bisa menenggelamkan PDIP di pilkada. 7% menjawab tidak bisa, yang 6% menjawab sulit. Harusnya jawabannya ini sulit. Ini loh teman-teman, biasakan ya menanggapi sesuatu bukan dengan emosi. Jawaban spontan, ya itulah yang keluar, Anda emosi. Tidak memakai logika. Saya sekali lagi mohon dimaafkan pada hari ini dengan sangat terpaksa sekali. Saya harus bilang kepada Anda yang mengatakan bahwa PDIP bisa ditenggelamkan di pilkada sebagai Anda yang otaknya ditaruh di dengkul. Punya otak, tetap punya otak, tapi dungu. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, mumpung masih di bulan suci. Sudah lewat. Nggak teman-teman, harus siap Anda itu menerima apapun dari channel ini sebagai sabun deterjen untuk mencuci otak-otak Anda agar kembali ke fitrah. Karena kebanyakan channel saya ini isinya yang benci PDIP. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Mencintai berlebihan tidak baik, membenci berlebihan juga tidak baik. Akhirnya Anda semua hari ini saya tipu. Ternyata saya netral. Teman-teman, koalisi saat pilpres itu tidak sama dengan saat pilkada. Itu yang Anda tuh kok gak ngerti saja itu loh. Kok heran saya itu. Bodoh itu loh, jangan dipelihara gitu loh. Di Indonesia sistem pemerintahnya itu untuk daerah adalah otonomi daerah. Daerah itu punya kewenangan mengatur dirinya sendiri. Dulu ada seorang gubernur yang bilang bahwa sekarang yang namanya bupati dan wali kota itu kayak raja-raja kecil.
Ya karena nggak berwenang, gubernur itu nggak berwenang. Karena apa? Ya karena tiap kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan hanya bisa diberhentikan oleh DPR. Itu yang Anda mungkin nggak tahu ya. Bisa Pak Presiden? Tidak bisa. Harus mendapat usulan dahulu dari DPRD. Jadi yang namanya koalisi di Pilpres dengan koalisi di Pilkada beda Mas Bro, Mbak Yu. Dan hari ini sudah terbukti terang terwoco, terang welo-welo ya di Pilkada Jawa Timur. Jawa Timur itu adalah barometer nasional ya, kedua setelah Jakarta. Yaitu PDIP juga ikut mendukung Bu Khofifah. Mau apa kamu? Mau apa? Mau menolak? Ya nggak mau dong Bu Khofifah. Ini dukungan kok. Sebelumnya Bu Khofifah telah dengan tegas diusung oleh Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Makanya Bu Khofifah ikut kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bu Khofifah diusung sebagai calon tunggal mendapat tiket untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Semua partai itu nggak ada yang bodoh kayak sampean teman-teman. Partai itu isinya juga orang-orang pinter. Makanya kita aja dari dulu menjadi keledai dungu tunggangan mereka, badut-badut politik yang pintar. Sekolah tinggi-tinggi ya untuk itu, untuk menipu Anda. Kalau cara berpikir elit politik seperti Anda berpolitik ihdinas siratal mustaqim, ya wassalam. Politik itu teman-teman untuk mencari kekuasaan, bukan mencari pahala di akhirat. Nggak ada. Politik ya mencari kekuasaan, ya tinggal kekuasaannya dipergunakan dengan baik atau tidak. Abuse of power. Mas Hasto apalnya cuma itu aja. Jadi yang namanya partai isinya juga orang pinter teman-teman. Sudah jelas sudah beberapa tahun ini ada krisis kepercayaan kepada partai. Partai itu tidak akan mengusung kadernya selama elektabilitasnya rendah gitu loh teman-teman. Dia akan mencari siapapun yang elektabilitasnya tinggi. Makanya sampai dari dulu jadi kader akar rumput, pindah pasti dipergunjingkan oleh orang. Misalkan hari ini Anda kader PDIP, besok pindah Golkar, waduh sekampung itu mesti heboh ya. Tapi kalau yang namanya tokoh di atas itu pindah-pindah itu biasa, kok Anda kok gak heboh gitu loh. Saya heran itu. Nggak ada yang bertanya KTA-nya apa, nggak ada. Karena Pak, ya nggak penting bagi orang atas itu pindah-pindah itu biasa gitu aja. Seperti tukar istri. Anda itu yang terlalu fanatik dalam hidup itu, capek diinjak-injak terus jadi rumput. Anda nggak tanya Bu Khofifah itu dari mana? Setahu saya kan dari PKB dulu. Setahu saya. Intinya nggak penting gitu loh. Bagi orang-orang di elit politik, apalagi tokoh, itu nggak penting KTA-nya apa. Apalagi mau dicalonkan sebagai kepala daerah. Pemimpin yang dicari apa? Ya elektabilitas, legitimasi itu penting. Ngapain ngusung kader sendiri? Nggak laku. Nah, itu sudah disampaikan oleh Sekretaris PDIP BC Jawa Timur. Bahwa kita menyadari jumlah kursi kita tidak memungkinkan untuk mengusung calon sendiri. Itu yang Anda harus mengerti. Jadi kemungkinan yang berat itu di Sumatera Utara. Karena apa? Ya tempat di mana PDIP menang dia bisa mengusung calonnya sendiri. Di Solo juga begitu. Terus Anda bilang, lah ini kesempatan menenggelamkan PDIP. Iya, lihat dulu. Lah kalau calonnya orang yang Anda senangi gimana? Orang yang memang benar-benar baik. Ayo mau ngomong apa Anda? Itu loh, berpikir Anda itu, waduh kok lucu itu loh. Menyedihkan ya, 87% ternyata nggak pakai otak. Pilkada itu sudah saya bilang berulang kali, koalisinya beda. Makanya yang di daerah hari ini sebenarnya juga mangkel sama PDIP pusat itu. Sudahlah. Di daerah ini sedang kita saling rukun-rukun nih, perlu ini mengusung yang di atas itu ribet banget ini. Nanti benar-benar gak dikasih duit sama pemerintah bingung nanti loh. Yang tingkat provinsi dan daerah itu sudah hari ini fokus cari temen koalisi untuk mengusung calon yang punya elektabilitas tinggi. Kata siapa? PKS nggak berkoalisi dengan PDIP. Ada di Solo tuh, coba lihat sejarahnya itu. Sewaktu mengusung Pak Jokowi, PKS, PDIP dengan Demokrat saat mengusung Ganjar. Anda jangan lupa sejarah gitu loh.
Ini contoh terakhir ya. Di Kota Batu, Malang, saya khawatir Krisdayanti maju sebagai wali kota. Ngeri nggak itu? Krisdayanti tidak lolos ke Senayan, tetapi masih menjadi kader PDIP. Apa artinya? Siapa yang nggak kenal Krisdayanti gitu loh. Saya akan tutup mata, saya pilih Krisdayanti. Belum lagi ibu-ibu. Waduh, ludes lawannya. Ini fakta. Partai yang nggak bodoh mencalonkan orang yang tidak punya elektabilitas. Misalkan Mas Hasto, saya yakin nggak PDIP pun nggak berani akan mencalonkan sebagai gubernur gitu loh. Mulutnya kemarin kan comberan gitu. Makanya mulut itu jaga. Bahkan ini yang paling menarik. Tapi yang beliau itu orangnya kan rendah hati, nggak mau jawab. Pak Bambang Wuryanto atau Pak Bambang Pacul kemungkinan dicalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah. Waduh, saya yakin calon yang dari mana itu Gerindra ataupun ludes kalau musuh Pak Bambang Pacul. Siapa yang nggak tahu Pak Bambang Pacul? Anda tidak akan melihat PDIP-nya, melihat orangnya itu loh. Paham? Aduh, hari ini dengan sangat berat hati saya terpaksa harus bilang pada Anda untuk selalu stay tune di channel saya, supaya selalu otak Anda itu masuk laundry, dicuci, supaya lebih cerdas dan waras. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.